Baik, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa learning outcome itu sudah hal yang biasa ya, dan Ibu Bapak sudah punya RPS, tinggal nanti mungkin memperbaiki dari yang pernyataannya pakai keterampilan umum dan khusus itu menjadi LO mata kuliah masing-masing. Jadi menukar istilahnya saja untuk pada topik ini. Nah, setelah penamaan apakah saudara akan menjadikan keterampilan umum dan khusus nanti di dalam RPS itu sesuai tentu dengan ketentuan dari institusi atau tempat saudara mengajar ya. Tapi yang penting itu sebenarnya pemahaman kita tentang LO itu apa dan bagaimana, kenapa penting dan bagaimana mewujudkannya di dalam rancangan pembelajaran kita. Nah, itu aja sebenarnya itu pentingnya ya. Di dalam e-training sudah ada satu materi, ya, saudara bebas mencari materi-materi tambahan yang lain atau bahkan juga sudah ada barangkali materi itu di saudara ya tentang LO ini. Baik, karena saya bersama dengan dosen-dosen muda yang energik ini, dosen-dosen yang saya pikir sudah punya pengetahuan yang cukup juga, mungkin saya ceramahkan definisinya apa, lalu apa itu LO, mungkin kurang menarik ya bagi saudara. Oleh sebab itu saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya LO itu? Apa sebenarnya LO itu menurut saudara? Bebas mengajukan pendapat, silakan. Learning outcomes. Yes, itu the ini ya, the full ininya dari abbreviation of LO menjadi learning outcomes. Nah, menurut Bapak apa sebenarnya learning outcome itu? Antonius kah yang menjawab tadi? Ya benar. Capaian mungkin lebih singkatnya mungkin capaian yang akan ingin dicapai oleh pengampu untuk mahasiswanya gitu. Oke, capaian yang ingin dicapai oleh pengampu mata kuliah? Ya, untuk mahasiswanya. Untuk mahasiswanya. Oke, capaian ingin dicapai. Kira-kira bedanya dengan objektif apa sih? Atau sama? Sama? Ya, silakan. Kalau menurut saya LO itu learning outcomes itu capaian atau kompetensi yang dirumuskan oleh prodi, suatu prodi itu sifatnya lebih general. Prodi maunya nanti lulusan mereka tuh bisa kompetensi apa atau skill apa yang harus dikuasai oleh mahasiswanya. Sementara kalau objektif itu yang sudah diturunkan dari LO itu sendiri. Jadi nanti kalau dari di dalam prodi itu nanti kan ada ada mata kuliah. Nah, masing-masing mata kuliah itu nanti kan punya capaian yang harus mereka capai dan semua itu mengacu kepada pencapaian yang sudah dirumuskan oleh prodi. Gitu, Ibu. Oke, berarti kalau learning outcomes itu pada tingkat prodi gitu. Iya. Kalau tujuan pada tingkat mata kuliah. Objektif sih. Objektif? Ya. Pada mata kuliah. Ada yang berbeda? Iya, sama dengan CPMK. Gimana? Ada yang lain? Lalu bagaimana dengan istilah PLO dengan CLO? PLO apa itu? Program Learning Outcomes. CLO? Course Learning Outcomes. Jadi outcomes-nya mata kuliah juga ada. Oke, silakan berpendapat. Zadrian, ada yang mau disampaikan? Senyum-senyum aja Zadrian nih. Atau sama aja learning outcome itu dengan objektif? Karena waktu bikin tugasnya saya menemukan banyak kebingungan juga, walaupun sudah didiskusikan, tapi masih bingung gitu. Sepertinya.
Yes? Ibu izin menjawab. Ya, silakan Bu Imas Arumsari, UHAMKA, Jakarta. Iya, ini saya mencoba ya Bu ya. Hmm. Kalau learning outcome Aha. itu berbasis dari CPL Prodi yang dibebankan ke CPMK. Jadi skill akhir yang diharapkan dari peserta didik. Kalau learning output itu lebih kepada tujuan dari setiap sesi mungkin Bu. Setiap pertemuan gitu ya, setiap topik pertemuan gitu ya. Iya. Oke, baik, hampir-hampir. Right. Jadi learning outcome itu apakah jumlahnya nanti akan sama dengan jumlah pertemuan? Bu Ima? Tidak harus Bu. Kalau misalnya ada 14 pertemuan tatap muka, sebenarnya learning output CPMK-nya tidak harus 14 jumlahnya. Aha, tapi tujuannya harus 14. Tujuannya saya rasa begitu. Begitu ya. Oke. Sudah agak sedikit ini ya, mendekati. Oke. Setiap kita akan mengajar, kita bikin RPS kah namanya, apa namanya, atau dulu namanya unit lesson kan namanya, atau RTP kan namanya gitu ya. Kita kan bikin itu, dan setiap rancangan pembelajaran kita pasti kita sudah bagi jadi bisa saja satu RPP atau satu RPS itu satu pertemuan, tapi bisa juga 2-3 kan Ibu Bapak, bisa ya. Kalau topiknya besar kan bisa juga dari satu topik itu harus 3 kali pertemuan. Berarti kan satu RPS itu ada untuk 3 kali pertemuan ya. Tapi kan setiap pertemuan itu pasti ada tujuannya ya. Setiap pertemuan kan ada tujuannya yang hendak kita capai ya. Kan nggak mungkin tidak diikat oleh tujuannya. Right? Oke. Nah, tapi kalau learning outcome itu Pak ini tadi Pak Antonius mengatakan apa yang pengajar pengampu mata kuliah ingin diperoleh atau dicapai oleh mahasiswanya. Berarti kita buat dalam satu kalimat yang sederhana, learning outcome itu keterampilan dan kemampuan apa yang ingin kita, yang harusnya, yang ditargetkan untuk bisa dicapai, dikuasai oleh mahasiswa. Berarti learning outcomes itu lebih pada titiknya, titik apa namanya, dasar, bukan dasarnya, memandangnya dari segi mahasiswanya, ya, mahasiswa atau siswanya. What the students are able to understand and do, ya, setelah nanti satu mata kuliah itu. Jadi kalau PLO itu dari program, benar yaitu Rina ya, PLO itu program, nanti CLO-nya dari program itu. Di satu program studi pastinya luaran yang ingin ditargetkan, artinya prodi itu lulusannya nanti bisa mengapa, itu program studi punya gawai ya kan, mahasiswanya lulusannya bisa mengapa, itu PLO. Nah PLO itu yang diturunkan menjadi CLO. Dari PLO maka muncullah mata kuliah kan. Nah contohnya kita beri contoh lah, siapa ya yang bisa kasih contoh di prodinya Bu Nurhafana lah. Bu Nurhafana dari mana Bu? PGSD, PG PAUD, apa ya? Lupa saya. Silakan Bu Nurfarhana. PAUD atau PGSD Bu? Apa Bu? Prodinya? Eva dari BK Bu. Oh, BK. Bimbingan Bu. Oke, nah di prodi Bu Nurfarhana itu nanti lulusannya ditargetkan bisa mengapa? Bisa jadi apa? Bisa mengapa, bisa jadi apa? Kalau untuk tingkatan S1, strata 1 itu jadi guru bimbingan konseling di sekolah. Hanya satu? Sebenarnya mereka juga dibekali dengan berbagai mata kuliah yang bisa untuk dari profil dulu ya, dari profil. Kan profilnya bisa
mengajar BK di sekolah, jadi guru BK Ya, di jadi sekolah. Apakah iya tidak betul. ada yang lain? Hanya itu? Kalau untuk yang S1 memang itu Bu. Oke, Kalau berarti ya kita sama-sama ya, kita ikuti ya Pak, Ibu semua. Ini hanya contoh. Di Prodi Bu Nur Farhana, panggilan pendeknya Pak Bu, Kak Payah nyebutnya. Eva Bu. Oke Bu Eva ya. Di Prodi Bu Eva, profil lulusannya adalah jika mereka tamat di S1 BK, mereka menjadi guru BK yang baik di sekolah gitu lah ya. Ya, Nah, betul. untuk menjadi guru yang baik, menurut Bu Eva, mereka harus punya keterampilan dan pengetahuan apa? Coba rumuskan agak 3-4 saja. Sebutkan agak 2-3 aja lah, supaya bisa menjadi guru yang baik. Yang pertama tentu mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep perilaku manusia, Bu. Jadi karena dia akan berhadapan dengan subjeknya itu adalah individu atau manusia. Memahami konsep perilaku manusia. 1, 2. 2 apa Bu? Itu memahami punya karena pengetahuan. nanti Bisa? tentu yang kedua karena mereka akan memberikan layanan, mereka harus memahami tentang konsep-konsep bimbingan dan konselingnya, Bu. Jadi bagaimana melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling itu di sekolah berdasarkan bidang layanan dan jenis layanan yang sudah ada dalam BK. Jadi mampu melaksanakan pelayanan bimbingan. Jadi tentang kalau masih memahami konsep BK, masih pengetahuan ya Bu ya. Tapi kalau ya, tadi satu memahami perilaku manusia dan konsep BK, kemudian bisa memberikan pelayanan konseling di sekolah, gitu ya. Kan ada dua, ada pengetahuan, ada keterampilan kan Bu ya, Bu Eva ya. Nah, dari profil guru BK menjadi 2 learning outcomes of dari program studi. Bisakah 3? Bisa saja. Bisa 4? Bisa saja jika memang diperlukan. Tapi paling tidak profil lulusan BK Bu Eva nanti bisa jadi guru. Jadi prodi itu sudah menetapkan mahasiswa yang tamat di prodi S1 BK nanti akan menjadi guru BK di sekolah. Oke, untuk bisa menjadi guru itu mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang apa tadi? Perilaku manusia, 1, perilaku dan tingkah laku manusia serta konsep BK ya. Kemudian bisa memberikan pelayanan BK di sekolah. 1 pengetahuan, 1 keterampilan. Oke. Nah, dari 2 outcome tadi, nanti kalau Ibu Eva dan bersama teman-teman memikirkan lebih banyak, mungkin bisa ada 3-4 outcome ya dari prodi itu. Nah, dari keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan tadi, maka dari sana baru keluar mata kuliah. Ya, baru mata keluarnya keluar. Untuk bisa memberikan layanan BK itu mungkin ada mata kuliahnya ABC yang berbentuk praktek, mungkin ada main peran atau macam-macam ya. Dan untuk mempunyai pengetahuan tentang BK dan perilaku manusia itu nggak bisa 1 mata kuliah tuh. Ada beberapa mata kuliah. Oke, masing-masing mata kuliah punya juga learning outcome dan tujuannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bikin learning outcome mulai dari profil. Nah, kalau mau dirujuk ke atas lagi dari profil universitas. Ya kan? Dari universitas itu nanti lulusan UNP ini jadi apa sih sebenarnya? Nah, oke, nah itu 1. Tapi bisakah ada 2 profil lulusannya? Bisakah ada 2? Bisa, Bu. Bisa. Jurusan saya 2, jurusan profilnya itu. Atau lebih ya 2 ya, Bu Rina ya. Oke. Siapa yang bisa kasih yang ada 2 profilnya? Lulusannya. Tidak hanya jadi guru. Misalnya dia pendidikan, dia tidak jadi guru aja. Kita ingin mereka juga bisa, kalau nggak jadi guru ya jadi ini gitu. Izin Bu. Ya, ini Syifa Rahma. Ya, baik Ibu. Karena saya dari Prodi Gizi, maka lulusan S1 Gizi UHAMKA itu ada beberapa profil ya Bu, karena kan nantinya kompetensinya adalah sebagai nutrisionis. Nah, salah satu ada banyak sebenarnya lulusan kami untuk sebagai profil tadi, yaitu misalnya
menjadi penyelia di Hmm. pelayanan gizi di masyarakat, atau Mhm. menjadi penyelia di pelayanan gizi klinik misalnya, kemudian menjadi penyelia pada sistem penyelenggaraan makanan institusi. Nah, Oke. pelaksana penelitian ilmiah gizi juga bisa. Oke, right. Dan Ada 3-4 profil yang pasti membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang agak berbeda juga ya Bu Syifa ya, nggak bisa satu. Nah betul, dari Ibu. sana baru mata kuliahnya hadir, oke? Dan mata kuliah itu nanti baru ada LO-nya.